Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, senang sekali hari ini kita bisa belajar tentang tema yang baru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini tentang pidato atau orasi. Dalam pidato, orang yang memberikan pidato atau sebagai pembicara disebut orator. Sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut audiensi. Kalau kita berbicara tentang orator, di Indonesia telah banyak orator-orator yang sangat terkenal. Antara lain, I.R. Soekarno. I.R. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang sangat terkenal sebagai seorang orator yang sangat dikagumi di dunia pada waktu itu. Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang tokoh sastrawan, penulis buku, dan juga tokoh agama yang sangat terkenal. Hos Cokro Aminoto. Beliau adalah salah satu penggerak pergerakan nasional. Ada juga Bung Tomo yang dengan pidatonya pada waktu itu bisa membakar semangat arek-arek Surabaya dalam melawan Belanda. Nah, sekarang ayo kita mengingat kembali apa arti pidato atau orasi. Pidato atau orasi adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau disampaikan di depan umum atau khalayak ramai. Tujuan pidato ada bermacam-macam. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang atau terhibur dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, lantas bagaimanakah cara berpidato yang baik dan benar? Untuk itu, kalian harus mengetahui metode pidato. Metode pidato ada 4. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu adalah pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa naskah. Yang kedua adalah memoriter, yaitu pidato dengan cara menghafalkan naskah pidato. Jadi, dalam metode memoriter, kalian harus membuat naskah terlebih dahulu, lalu kalian menghafalkan, dan kalian berpidato sesuai teks yang telah kalian hafalkan. Yang ketiga adalah metode naskah, yaitu pidato dengan membaca naskah pidato. Dalam metode naskah, kalian tidak perlu menghafalkan teks, kalian hanya membaca naskah pidato. Yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu menyiapkan konsep pidato terlebih dahulu atau membuat catatan-catatan kecil tentang poin-poin pidato. Nah, itu tadi 4 metode pidato: impromptu, memoriter, naskah, dan ekstemporan. Nah, sekarang ayo kita belajar tentang membuat konsep pidato. Konsep pidato ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Tema dalam pidato bisa berupa pengalaman, peraturan, cara bekerja, profesi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah pembicara. Pembicara di sini adalah orator yang akan menyampaikan pidato. Nah, kita harus memperhatikan orator atau pembicara yang akan menyampaikan pidato tersebut, bagaimanakah latar belakang pendidikannya, bagaimanakah kemampuannya dalam berorasi.
Yang ketiga adalah pendengar. Dalam berpidato juga harus diperhatikan tentang pendengar. Jadi, pendengar atau orang yang akan mendengarkan pidato harus kita perhatikan supaya pidato yang akan kita sampaikan nanti bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Yang keempat adalah tempat. Tempat dalam berpidato juga harus diperhatikan sehingga kita bisa menyesuaikan tema yang akan kita bawakan dalam berpidato disesuaikan dengan tempatnya. Yang kelima adalah poin-poin isi pidato. Nah, poin-poin isi pidato ini harus disesuaikan dengan tema. Paham ya? Oke, kita lanjut tentang kerangka pidato. Kerangka pidato pada dasarnya ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, supaya pidato yang kita sampaikan bisa urut, bisa sistematis, dan enak didengar, maka kita harus mengetahui hal-hal pokok atau unsur-unsur atau struktur pidato. Nah, apa saja hal-hal pokok atau unsur atau struktur pidato itu? Yaitu salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan. Kalimat sapaan ini bisa berupa Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga adalah inti. Inti berisi pembahasan topik pidato secara lengkap dan rinci. Dalam pembahasan inti pidato, kita menggunakan kalimat ajakan atau bujukan yang mengajak pendengar untuk melakukan kegiatan yang kita harapkan, serta menyampaikan keterangan tentang topik secara lengkap dan rinci. Yang keempat adalah penutup. Dalam penutup disampaikan tentang rangkuman topik, saran, kritik, harapan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf. Yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup di sini bisa dengan kata-kata terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mengetahui tentang struktur pidato. Lanjut, bagaimanakah merancang pidato yang baik? Langkah-langkah sebelum pidato. Nah, cara merancang pidato yang baik, kita yang pertama adalah menentukan tema. Lalu, yang kedua, mendaftar pokok-pokok isi pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Nah, sekarang ayo kita berlatih membuat rancangan pidato.
Nah, sekarang apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita berpidato? Kita berpidato, kita harus memperhatikan yang pertama adalah intonasi. Intonasi di sini adalah tentang tinggi rendahnya nada dan penekanan suara. Penekanan suara kita berikan pada kata-kata yang penting dalam naskah pidato yang kita sampaikan. Yang kedua adalah lafal. Lafal di sini berarti adalah pengucapan huruf yang jelas, pengucapan kata demi kata yang jelas, sehingga pendengar bisa memahami pidato yang kita sampaikan. Yang perlu diperhatikan lagi dalam pidato adalah volume suara. Volume suara di sini bisa keras atau pelan. Saat pidato yang kita sampaikan adalah tentang sesuatu yang bersemangat, berarti volume suara harus yang keras. Sedangkan mungkin kalau pidato yang kita sampaikan menyangkut tentang perasaan yang sangat sedih atau yang menyedihkan, berarti volume suara agak pelan. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan saat kita berpidato adalah sikap. Kita harus bertingkah laku yang sopan dan penampilan yang santun. Itu tadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang pidato. Semoga kalian bisa memahami tentang pidato, tentang cara-cara membuat pidato, dan cara membawakan pidato. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.